Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proposal PKM kami guna memenuhi tugas terstruktur mata kuliah konsep ilmu pengetahuan teknologi. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Eka Trisnawati selaku dosen pengampu mata kuliah konsep IPTEK Farmasi Reguler semester 2 Universitas Peradaban Bumiayu. Proposal Program Kreativitas Mahasiswa dengan judul Penerapan Tricorder Medis di Puskesmas Buaran Bantar Kawung untuk mendeteksi beragam penyakit tanpa harus pemeriksaan fisik secara langsung di masa pandemi. Bidang kegiatan PKM PI, Universitas Peradaban. PKM ini diusulkan oleh Fani Rahmayanti dengan NIM 421-20015, Linda Yulianti dengan NIM 421-20022, M. Fardan Rizkullah dengan NIM 421-20024, Putri Indah Puspitasari dengan NIM 421-20033. Pendahuluan. Latar belakang. Pada masa pandemi ini, pemerintah melarang dan membatasi interaksi fisik secara langsung untuk menghindari kontak fisik secara langsung pada saat pemeriksaan. Salah satu alat yang digunakan adalah tricorder. Penerapan perangkat tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya kesehatan dengan mengurangi janji temu dokter yang tidak perlu. Juga meningkatkan perawatan kesehatan pribadi. Ini baru pendekatan yang akan memberikan individu pilihan yang jauh lebih besar dalam diri mereka memiliki perawatan kesehatan dengan memberikan alat perawatan kesehatan langsung ke tangan mereka. Penekanan yang signifikan diberikan pengalaman pengguna untuk memastikan bahwa pengguna akan dapat menggunakan dengan benar atau tidak diperlukan latar belakang medis, dan itu mereka ingin menggunakannya. Selanjutnya itu rumusan masalah. Di sini bagaimana cara kami untuk memperkenalkan teknologi ini kepada masyarakat dan bagaimana penerapan teknologi tricorder khususnya di instalasi kesehatan, serta apakah setelah penerapan teknologi tricorder cukup untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Selanjutnya tujuan. Di sini dengan mempelajari dan mencoba menerapkan akan memulai pengenalan dengan adanya teknologi ini, serta mengetahui pengaruh penerapan teknologi tricorder baik pada instalasi kesehatan tersebut dan pada masyarakat sebagai objek luar. Selanjutnya memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk selalu memeriksakan diri atau pentingnya cek kesehatan. Dengan adanya teknologi tricorder tidak hanya untuk memudahkan dalam pemeriksaan fisik, namun juga mengurangi kontak langsung di masa pandemi ini. Selanjutnya target luaran. Luaran yang diharapkan dari penerapan ini adalah terciptanya tricorder medis di Puskesmas Buaran Bantar Kawung untuk mendeteksi beragam penyakit tanpa harus pemeriksaan fisik secara langsung di masa pandemi. Dan luaran lain dari PKM penerapan IPTEK ini adalah untuk laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Pada bab 2, yang pertama ada kondisi pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik atau medical check-up bertujuan untuk memastikan tetap sehat. Selama melakukan pemeriksaan fisik, dokter akan memeriksa tanda-tanda vital termasuk berat badan, detak jantung, dan tekanan darah. Dokter akan menggunakan pemeriksaan kinerja tubuh. Kebanyakan pemeriksaan fisik dilakukan selama pemeriksaan fisik rutin di ruang dokter.
Ketika tes screening atau pencitraan tambahan direkomendasikan, mungkin dilakukan di pusat pencitraan atau rumah sakit. Pengambilan tes darah dilakukan di kantor dokter sebelum sampel dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Pemeriksaan fisik dianggap sebagai cara bagus untuk mengembangkan gambaran keseluruhan kesehatan seseorang. Selanjutnya, ada pemeriksaan fisik. Menurut Hidayat, pada tahun 2004, pemeriksaan fisik adalah sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Hasil pemeriksaan akan dicatat dalam rekam medis. Rekam medis dan pemeriksaan fisik akan membantu dalam penekanan diagnosis dan perencanaan perawatan medis. Perawatan pasien, misalnya, pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis, mulai dari bagian kepala dan berakhir pada anggota gerak. Menurut Rospon, pada tahun 2009, prosedur pemeriksaan fisik meliputi pra-prosedur, intra-prosedur, dan pasca-prosedur. Sedangkan menurut Williams, Skinner-Derman, dan Algranati pada tahun 2005, pengkajian fisik meliputi proses yang dilakukan klinikus dalam melakukan observasi melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan aukultasi terhadap fisik pasien. Tanda-tanda dari gangguan dapat ditemukan melalui proses pemeriksaan tersebut. Rospon pada tahun 2009 menjelaskan bahwa pemeriksaan fisik umumnya dimulai setelah anamnesa selesai dilakukan. Selanjutnya ada recorder. Recorder merupakan suatu perangkat canggih, teknik kecerdasan buatan yang nyaman dan didesain portable. Perangkat akan memungkinkan kapan saja, di mana saja, penilaian kesehatan yang andal terlepas dari profesional medis. Penerapan perangkat tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya kesehatan dengan mengurangi janji temu dokter yang tidak perlu, juga meningkatkan perawatan kesehatan pribadi. Saat ini, salah satu alat yang paling banyak tersedia untuk penilaian kesehatan adalah penganalisis gejala online. Namun, hal ini diketahui bahwa tidak dapat diandalkan, terutama jika tidak ada diagnosis tambahan atau konsultasi profesional kesehatan. Baru-baru ini ada perangkat inovatif untuk didiagnosis jarak jauh yang telah dikembangkan. Salah satunya untuk pemeriksaan fisik, yaitu recorder, yang menggabungkan beberapa teknologi yang berbeda di perangkat telemedikal mereka. Selain itu, ada kebutuhan untuk pemantauan terus-menerus tanda-tanda vital yang disediakan solusi untuk permasalahan di atas. Kemudian untuk bab 3 ada waktu dan tempat pelaksanaan. Yang mana program ini dilakukan di Puskesmas Bantar Kawung yang ditujukan kepada para masyarakat. Untuk waktu pelaksanaan dari program ini pada tahun 2022, yang mana program ini dilakukan di Puskesmas Bantar Kawung. Untuk rekan dari kami ada yang berdomisili di dekat Puskesmas Bantar Kawung. Maka itu program ini dilakukan di Puskesmas Bantar Kawung tersebut. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan, yang mana ada studi literatur. Studi literatur ini berisi serangkaian kegiatan pencarian dan pengkajian sumber-sumber
yang relevan dan terpercaya dalam pengumpulan materi. Yang mana studi literatur ini mencari jurnal ataupun artikel dari internet untuk dimasukkan ke proposal PKM ini. Kemudian ada pengadaan alat. Pengadaan alat secara umum dimulai dari perencanaan, kemudian persiapan, pengadaan, kemudian melakukan pengadaan melalui swakelola atau pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima barang atau jasa. Kemudian sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan di tempat mitra, yaitu di Desa Buaran Bantar Kawung. Sosialisasi tersebut dilakukan secara intensif kepada masyarakat di sekitarnya, dari mulai pengenalan alat, mekanisme alat, kemudian keuntungan dan kekurangan dari alat tersebut, dan bagaimana dari dampak penggunaan alat tersebut. Kemudian ada uji coba. Uji coba ini melalui uji bagian-bagian dengan beban sebenarnya. Misalnya pengujian alat pada orang setelah uji fungsi dilakukan dengan hasil yang baik. Uji coba dilaksanakan oleh operator yang telah dilatih untuk membiasakan penggunaan alat sesuai prosedur kerjanya dalam waktu tertentu atau berdasarkan pemakaian pada alat tersebut. Selanjutnya ada pengaplikasian dan evaluasi, yang mana dilaksanakan setelah teknologi tricorder diterapkan dalam pemeriksaan fisik, maupun pada tahap ini dinilai sistem kerja dari alat baik dari cara kerja, pengaruh terhadap pasiennya, pengaruh terhadap pemeriksaan fisiknya, dan apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan, maka akan dilakukan uji coba kembali tahap perancangan, pembuatan, dan uji coba alat tersebut. Selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, RAB atau Rancangan Anggaran Biaya. 1. Jenis kebutuhan pengadaan tricorder dengan biaya Rp5.300.000. Ini sudah termasuk dengan ongkos kirim. Yang kedua, ada penyusunan proposal dengan biaya Rp200.000. Penyusunan proposal ini jurnal yang ini akan dilakukan secara offline, itu memakan biaya karena kebutuhan konsumsi dan perizinan. Yang keempat, jenis kebutuhan uji coba dengan biaya Rp1.075.000. Ini sudah termasuk intensif dari dokter penguji, pasien, atau dan untuk keranya. Jadi total biayanya Rp7.715.000. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Tabel 4.2 jadwal kegiatan PKMPI. 1. Studi literatur dilaksanakan pada bulan pertama pada minggu ke-1, 2, dan 3. Studi literatur ini memakan waktu 3 minggu untuk mencari referensi-referensi dari jurnal ataupun artikel ilmiah dengan penanggung jawab Fani Rahmayanti. Yang kedua ada pengadaan alat dilaksanakan pada bulan pertama minggu ke-4 dan bulan kedua minggu 1, 2, 3, dan 4. Dalam pengadaan alat memakan waktu yang cukup lama karena
Waktu digunakan untuk memilih dari penyedia alatnya dan pengirimannya yang ditanggung-jawabi oleh Putri Indah Puspitasari. Yang ketiga ada sosialisasi dilakukan pada bulan ketiga, minggu pertama dan kedua, yaitu sosialisasi secara offline dan online ke mitranya yang ditanggung-jawabi oleh Linda Yulianti. Yang keempat ada uji coba yang dilaksanakan pada bulan ketiga, minggu ketiga dan 4, yang ditanggung-jawabi oleh M4 dan Rizkullah. Yang kelima ada pengaplikasian dilaksanakan pada bulan ke-4, minggu ke-2 dan 3, yang ditanggung-jawabi oleh Linda Yulianti. Yang keenam ada evaluasi dilaksanakan pada bulan ke-4, minggu ke-4, yang ditanggung-jawabi oleh M4 dan Rizkullah. Sebagai penutup, ini ada gambar tricordernya. Bisa dilihat ada beberapa bagian-bagian dari tricorder, antara lain power standby light, data activity indicators, read or write chip selector, touchpad, emergency data, display, default setting, internal or external input select. Terima kasih. Demikianlah penyampaian PKMPI dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.